Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan, setiap orang pasti menginginkan hidup yang sejahtera, penuh berkah, dan jauh dari kesulitan. Namun, tidak jarang kita menemui berbagai rintangan dan kesulitan hidup yang seakan tiada henti. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena adanya hal-hal yang terlarang dalam Islam yang dilakukan di dalam rumah tanpa disadari. Berikut ini adalah 9 larangan yang perlu dihindari agar hidup kita tidak susah dan melarat. 1. Mengabaikan sholat wajib. Sholat adalah kewajiban yang paling mendasar bagi setiap muslim, dan merupakan tiang agama. Dalam Islam, sholat tidak hanya dilihat sebagai ritual harian, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Sholat 5 waktu yang dijalankan secara konsisten menjadi landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Ketika seseorang mengabaikan sholat, apalagi menjadikannya sebagai kebiasaan, maka ia telah menutup pintu-pintu keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Mengabaikan sholat bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menunda-nunda waktu sholat tanpa alasan yang jelas, meremehkan pentingnya sholat berjamaah, atau bahkan meninggalkan sholat sama sekali. Dalam konteks rumah tangga, jika salah satu anggota keluarga, terutama kepala keluarga, tidak menegakkan sholat, maka rumah tersebut akan kehilangan rahmat dari Allah. Dampaknya, kehidupan akan terasa berat, rezeki menjadi sulit, dan masalah-masalah dalam rumah tangga akan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Dalam jangka panjang, mengabaikan sholat dapat menyebabkan hati menjadi keras, jauh dari hidayah, dan hidup terasa sempit serta penuh dengan cobaan. 2. Membiarkan rumah kotor dan berantakan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik dalam diri pribadi maupun lingkungan tempat tinggal. Rumah yang kotor, penuh dengan debu, sampah yang menumpuk, atau tidak teratur menandakan bahwa penghuninya kurang menghargai anugerah kesehatan dan kebersihan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, yang berarti bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari manifestasi keimanan seorang muslim. Ketika sebuah rumah dibiarkan dalam keadaan kotor dan berantakan, berbagai dampak negatif bisa muncul. Pertama, rumah yang kotor bisa menjadi sarang penyakit, seperti timbulnya serangga, tikus, atau bahkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Kedua, lingkungan yang berantakan bisa menciptakan stres dan ketidaknyamanan bagi penghuninya. Rasa tidak nyaman ini bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga dan menghalangi datangnya keberkahan. Selain itu, dalam Islam, rumah yang tidak bersih bisa menjadi tempat yang disukai setan untuk berdiam, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi rezeki dan ketentraman hidup. 3. Sering berdebat dan bertengkar. Pertengkaran dan perdebatan yang terjadi secara terus-menerus di dalam rumah bisa menghancurkan suasana harmonis dan damai yang seharusnya ada dalam sebuah keluarga. Dalam Islam, rumah seharusnya menjadi tempat di mana cinta, kasih sayang, dan kedamaian berkembang. Namun, ketika suami istri, orang tua dan anak, atau saudara sering terlibat dalam pertengkaran, suasana di rumah menjadi panas dan tidak nyaman. Pertengkaran ini, jika dibiarkan, akan menjadi bibit kebencian, perpecahan, dan akhirnya merusak fondasi rumah tangga. Rasulullah mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga. Jika rumah dipenuhi dengan pertengkaran, maka malaikat rahmat akan menjauh, dan setan akan mengambil alih suasana di rumah. Akibatnya, tidak hanya keberkahan yang hilang, tetapi juga rezeki bisa terhalang, dan masalah ekonomi serta sosial bisa bermunculan. Pertengkaran yang tidak diselesaikan dengan baik juga bisa membawa dampak buruk pada anak-anak, yang bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakstabilan emosional. 4. Mengabaikan tamu yang datang. Dalam Islam, tamu dianggap sebagai pembawa rahmat. Rasulullah sangat menghargai kedatangan tamu dan selalu memperlakukan mereka dengan baik, memberikan mereka makanan dan minuman, serta berusaha membuat mereka merasa nyaman. Tamu yang datang ke rumah kita, apalagi tanpa diundang, bisa jadi membawa keberkahan yang besar.
Mengabaikan tamu, tidak menyambutnya dengan baik, atau bahkan memperlakukannya dengan buruk adalah tindakan yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Ketika seorang tamu merasa tidak dihargai, keberkahan yang dibawanya pun bisa hilang. Mengabaikan tamu bisa diartikan sebagai mengabaikan kesempatan untuk berbagi rezeki, memberikan sedekah, atau bahkan mendengarkan kabar baik yang mungkin dibawa tamu tersebut. Dalam Islam, menyambut tamu dengan baik adalah bagian dari akhlak yang mulia, dan rumah yang sering menyambut tamu dengan baik akan selalu diberkahi dengan keberkahan rezeki dan ketenangan. Sebaliknya, rumah yang sering mengabaikan tamu bisa menjadi tempat yang dijauhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup penghuninya pun menjadi sulit dan penuh dengan kesusahan. 5. Menunda membayar hutang. Dalam Islam, hutang adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Rasulullah sangat menekankan pentingnya melunasi hutang dengan tepat waktu. Beliau pernah bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah hutang dalam Islam. Menunda membayar hutang tanpa alasan yang jelas, atau bahkan sengaja melupakan hutang, adalah tindakan yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Orang yang menunda-nunda membayar hutang akan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Pertama, hubungan dengan orang yang dipinjamnya akan menjadi renggang, dan kepercayaan yang sudah terjalin bisa hancur. Kedua, secara spiritual, orang yang memiliki hutang dan tidak segera melunasinya akan merasa gelisah, tidak tenang, dan tertekan. Hal ini bisa berujung pada ketidakberkahan dalam hidupnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam jangka panjang, kebiasaan menunda hutang akan menambah beban finansial dan bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kemiskinan. 6. Memelihara kebiasaan berbohong. Berbohong adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Kebohongan, sekecil apapun, adalah dosa yang bisa merusak hubungan sosial dan kepercayaan di antara sesama manusia. Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian kebohongan, karena kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa ke neraka. Ini menunjukkan betapa bahayanya kebiasaan berbohong dalam kehidupan seorang muslim. Dalam konteks rumah tangga, jika penghuni rumah, terutama orang tua, terbiasa berbohong, maka anak-anak juga akan meniru kebiasaan tersebut. Rumah yang penuh dengan kebohongan akan sulit mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebenaran dan kejujuran adalah fondasi penting dalam Islam. Akibatnya, rumah tangga menjadi tidak harmonis, rezeki pun terasa sempit, dan masalah demi masalah akan datang silih berganti. Kebohongan juga bisa merusak reputasi dan kepercayaan dari orang lain, yang pada akhirnya akan menyulitkan dalam mencari rezeki atau menjalankan bisnis. 7. Melakukan perbuatan zina. Zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam yang membawa dampak buruk tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarganya dan masyarakat secara luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Perbuatan zina menghancurkan kehormatan dan kesucian seseorang, serta merusak tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam rumah tangga, jika salah satu atau kedua pasangan terlibat dalam perbuatan zina, maka rumah tersebut akan kehilangan keberkahan secara drastis. Kehadiran zina dalam rumah tangga akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dampaknya bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Rezeki akan terhalang, hubungan antara suami dan istri akan hancur, dan anak-anak pun akan terkena imbas negatifnya. Selain itu, zina juga membawa penyakit fisik dan mental yang bisa menghancurkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang, zina bisa menyebabkan kemiskinan, kehancuran rumah tangga, dan bahkan hilangnya kehormatan di hadapan masyarakat. 8. Mengabaikan sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat adalah dua amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Zakat, sebagai salah satu dari 5 rukun Islam, adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta. Sedekah, meskipun sifatnya sunnah, sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin. Kedua amalan ini memiliki kekuatan untuk membersihkan harta, mengundang keberkahan, dan memperlancar rezeki. Mengabaikan kewajiban zakat dan tidak berpartisipasi dalam sedekah akan menutup pintu-pintu rezeki. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Artinya, justru dengan bersedekah, harta seseorang akan diberkahi dan bertambah.
Namun, jika seseorang enggan berzakat atau bersedekah, maka keberkahan harta akan hilang, dan bisa jadi harta tersebut akan berkurang atau habis tanpa manfaat yang jelas. Rumah yang penghuninya pelit dalam bersedekah atau enggan membayar zakat akan sulit mendapatkan rezeki yang lancar, dan bisa mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Selain itu, mengabaikan sedekah juga bisa menyebabkan hati menjadi keras dan jauh dari kasih sayang sesama. 9. Membiarkan suasana rumah gelap dan suram. Rumah yang terang, nyaman, dan teratur mencerminkan suasana hati penghuninya yang damai dan bahagia. Sebaliknya, rumah yang gelap, suram, dan tidak terawat bisa mengundang hal-hal negatif, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam Islam, cahaya memiliki makna yang penting. Rumah yang terang dan teratur akan memancarkan energi positif, yang bisa menarik rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika rumah dibiarkan dalam keadaan gelap dan suram, maka energi negatif akan mudah masuk dan berdiam di dalamnya. Rumah sebaiknya tidak dibiarkan gelap, terutama saat malam tiba, karena suasana gelap bisa mengundang setan atau makhluk halus lainnya. Hal ini bukan hanya soal kepercayaan spiritual, tetapi juga mempengaruhi suasana hati dan pikiran penghuninya. Rumah yang gelap dan tidak teratur bisa menciptakan suasana depresi, kecemasan, dan ketidaknyamanan, yang pada akhirnya akan menghalangi datangnya rezeki dan keberkahan. Penghuni rumah akan merasa berat menjalani hidup, dan kesulitan demi kesulitan akan muncul tanpa sebab yang jelas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mematuhi larangan-larangan tersebut adalah bagian dari upaya menjaga keberkahan dan rahmat Allah dalam rumah tangga. Dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang sejahtera, penuh berkah, dan jauh dari kesulitan akan lebih mudah diraih. Semoga kita semua dapat menjaga rumah tangga kita dari hal-hal yang dapat membawa kesusahan dan melarat, serta senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.